Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari. Saya dari Prodi S1 Teknologi Informasi Universitas Sarimulia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari bisnis plan yang sudah saya pilih, yaitu tourism atau pariwisata. Langsung saja ke materi. Di sini ada latar belakang. Di sini saya memilih tourism atau pariwisata dengan penunjang data, informasi, dan teknologi, di mana masyarakat menggunakan teknologi dengan benar serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya saja untuk pariwisata. Di masa pandemi ini terkadang beberapa masyarakat kesulitan untuk melakukan pemesanan secara langsung untuk melakukan perjalanan, entah karena aturan pihak bandara atau pihak travel agent karena rasa takut untuk bertatap muka langsung dalam satu ruangan dalam kondisi pandemi untuk menghindari terjangkitnya virus COVID-19. Karena melihat sedikit kesulitan yang dialami masyarakat, maka saya berinisiatif untuk memanfaatkan teknologi, di mana saya akan membuat suatu aplikasi pariwisata yang berisi fitur-fitur yang bermanfaat untuk membantu kesulitan yang dialami masyarakat, serta berisi ajakan untuk melakukan perjalanan dengan diskon yang besar. Adapun fitur-fitur tersebut ialah melakukan pemesanan tiket, reservasi penginapan, transportasi saat di tempat tujuan, jasa tour guide, dan mencari wisata yang menarik saat mengunjungi suatu kota atau provinsi. Lalu di sini ada review jurnal 2 tahun terakhir sesuai topik tugas. Jurnal pertama ada analisis dan perancangan aplikasi pariwisata berbasis Android. Metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan struktur website HTML, bahasa pemrograman seperti JavaScript dan PHP, MySQL sebagai pembuatan database, serta menggunakan peta dasar dari Google Maps. Di jurnal kedua ada rancangan bangun aplikasi media promosi pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuningan berbasis web. Metode yang digunakan adalah metode perancangan sistem yang digunakan dalam merancang aplikasi media promosi pariwisata dan kebudayaan. Lalu yang ketiga ada pengembangan aplikasi layanan informasi wisata budaya Yogyakarta berbasis mobile web dan location based service secara kolaboratif. Metode yang digunakan ini menggunakan metode geocoding yang merupakan proses untuk memetakan lokasi deskriptif seperti objek pariwisata ke dalam bentuk lokasi spesial yang biasanya terdiri deskriptif seperti objek pariwisata ke dalam bentuk lokasi spesial yang biasanya terdiri dari koordinat, latitude, dan longitude. Lalu jurnal yang keempat ada aplikasi objek wisata berbasis Android di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan pendekatan pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Lalu yang kelima ada aplikasi pemandu pariwisata di Kota Kupang berbasis mobile website. Metode yang digunakan adalah metode penelitian penulisan yang difokuskan pada bagaimana penelitian dilaksanakan agar tujuan atau masalah penelitian dapat dijawab. Seperti studi pustaka pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan judul laporan sehingga memperoleh data yang lengkap dan lebih akurat. Lalu ada review 5 aplikasi sejenis, yaitu yang pertama di sini ada Traveloka. Traveloka adalah perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan memesan beragam produk transportasi, akomodasi, gaya hidup, dan layanan keuangan. Lalu ada tiket.com. Tiket.com ini adalah suatu situs web dan aplikasi yang menyediakan layanan pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, tiket atraksi, tiket hiburan, dan tiket event yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Tiket.com ini dibentuk pada bulan Agustus 2011. Lalu ada Pegi-Pegi. Pegi-Pegi.com adalah website pemesanan tiket pesawat dan hotel yang bisa diandalkan untuk berwisata dan traveling. Sejarah Pegi-Pegi sendiri tidak lepas dari penggagasannya yang bernama Rian Kartawijaya.
Pembisnis muda ini berhasil mengembangkan nama PGPG menjadi aplikasi pemesanan tiket populer saat ini. Lalu yang keempat ini ada Mr. Aladin. Sebenarnya Mr. Aladin merupakan layanan pemesanan hotel, itu sebabnya pemesanan tiket pesawat baru dapat dilakukan melalui fitur personal travel assistant. Ini berbeda dengan layanan lain yang memungkinkan pemesanan hotel langsung lewat aplikasi maupun situs. Mr. Aladin ini juga mengandalkan fitur-fitur hotel. Fitur ini memudahkan pengguna mencari hotel untuk menginap pada hari yang sama. Selain proses pemesanan yang cepat, fitur ini diklaim Mr. Aladin dapat menghemat pengeluaran hingga 80%. Lalu juga yang kelima ini ada Trip.com. Trip.com adalah agen perjalanan online yang diluncurkan pertama kali pada akhir 2017. Merek Trip.com dimiliki oleh Strip, agen perjalanan online terbesar kedua di dunia, yang juga merupakan perusahaan induk dari Skyscanner. Nama domain Trip.com didapatkan oleh Strip pada tahun 2017. Lalu deskripsi dari pengembangan turisme dengan IT infrastruktur. Sekarang bidang pariwisata sangat berpengaruh, terutama di Indonesia. Pariwisata yang ada di Indonesia sangatlah amat baik dan besar, mulai dari sektor akomodasi, transportasi, restoran, dan bar, dan lain-lainnya. Di sini pariwisata sangat berpengaruh bagi Indonesia. Sekarang sudah banyak para pengusaha mendirikan aplikasi-aplikasi untuk pemesanan tiket, booking hotel, dan lain-lain. Karena sekarang semua lebih mudah memesan tiket secara online, tanpa perlu ribet mengantri tiket di bandara maupun ke travel agent, karena harganya lebih mahal daripada kita memesan tiket di aplikasi Traveloka, Tiket.com, Pergi-Pergi, dan lain-lain. Tetapi ada tempat wisata yang masih kurang perhatian dari pemerintah, tempat wisata di kota-kota tertentu. Maka dari itu, sekarang tidak perlu khawatir dengan tempat wisata yang sulit ditemukan, karena saya akan membantu semua orang dengan membuat sebuah aplikasi atau web yang akan membantu orang dalam berwisata. Aplikasi atau web yang saya ciptakan ini hanya akan membantu menemukan jalan tempat wisata. Jadi dalam aplikasi atau web ini kalian hanya perlu menuliskan nama tempat wisata yang ingin dituju, maka akan muncul foto beserta peta menuju ke sana. Lalu dalam aplikasi yang saya buat ini juga saya akan membuat fitur pemesanan tour guide yang sangat jarang ada di aplikasi lainnya, dan juga aplikasi pemesanan tiket wisata. Lalu ada visi dan misi dalam mendirikan aplikasi ini, yaitu visi saya menjadikan traveling lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi, meningkatkan industri pariwisata dan transportasi atau perjalanan dalam Indonesia. Visinya ada selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan, secara terus-menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggannya. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha, baik domestik dan internasional. Lalu prioritasnya adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan di setiap perjalanan Anda. Lalu ada industri analisnya di sini, bagaimana struktur industri yang akan dibangun. Berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipasi, kelestarian, dan berkelanjutan. Pada konsep pariwisata tidak hanya menyediakan destinasi wisata, tetapi juga menyediakan layanan akomodasi, transportasi, restoran, dan bar yang bisa memudahkan perjalanan Anda. Lalu ada target pasarnya. Yang pertama, untuk semua orang harus dibuktikan bahwa pengetahuan pemasaran dapat dilakukan dengan benar. Lalu ada target penggunanya.
Di sini semua orang bisa memakai aplikasinya, entah itu yang muda atau yang tua, dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah, semua bisa memakai aplikasi ini. Lalu di sini ada SWOT analysis infographics. Di sini ada strengths, memudahkan kita saat berpergian jauh, bisa memesan tiket secara online, booking hotel, dan lain-lainnya. Terus kalau ada weakness-nya di sini, aplikasi bisa error sewaktu-waktu. Jadi aplikasinya bisa error karena mungkin akan ada penambahan fitur terbaru. Jadi bisa error. Lalu di sini ada threats atau ancaman, akses perjalanan yang dekat sehingga orang lebih memilih menggunakan transportasi sendiri. Lalu ada opportunity, masyarakat bersedia diberikan banyak diskon menarik. Terus sebagai aplikasi yang memudahkan perjalanan saat kita berwisata. Lalu ada sukses kriteria dan penjelasannya, yang dimana yang pertama itu ada waktu. Waktu adalah durasi untuk menyelesaikan sebuah proyek. Start date dan finish date setiap aktivitas dapat ada start date dan finish date setiap aktivitas dalam proyek ditentukan dan menjadi baseline proyek. Baseline ini akan menjadi acuan terhadap aktual pekerjaan untuk tiap-tiap aktivitas. Lalu ada biaya. Biaya adalah parameter penting lainnya. Biaya tidak hanya terbatas pada biaya yang disepakati saat lelang dan tanda tangan kontrak, tetapi biaya keseluruhan proyek ditambah biaya tak terduga seperti change order. Lalu ada kualitas. Kualitas adalah kriteria dasar lain sebagai parameter kesuksesan proyek. Kualitas adalah jaminan sebuah produk untuk memberikan keyakinan bagi klien atau end user untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Lalu ada plans dan penjelasannya. Yang pertama itu membangun brand yang kuat. Brand sendiri merupakan nama, istilah, tanda simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa atau kelompok penjual dengan menggunakan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Lalu membuat logo yang menarik. Dalam pembuatan logo, perhatikan faktor keunikan dan image yang sesuai dengan brand. Logo yang unik akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi konsumen. Lalu ada lakukan riset pemasar. Lakukan riset pasar. Tujuannya yaitu agar kami bisa memahami kepuasan pelanggan terhadap aplikasi yang telah kami buat, serta untuk mengetahui tren yang sedang disukai oleh pasar. Dengan begitu kami jadi mempunyai bekal untuk menentukan arah bisnis ke depannya. Lalu ada kerjasama. Kerjasama dalam suatu bisnis berperan penting. Di dalam aplikasi ini juga memuat orang-orang yang paham dengan bisnis pariwisata. Lalu ada observation dan risks. Observation, banyaknya aplikasi serupa yang sudah berperan lama di bidang ini. Kurangnya pemahaman cara pengguna kepada teknologi. Tidak semua orang yang memahami dunia pariwisata mau untuk menjadi bagian dalam aplikasi. Lalu ada risknya, maka persaingan pun sangat ketat, sehingga membuat orang malas dalam menggunakan aplikasi. Fitur yang tersedia belum semenarik fitur aplikasi yang sudah ada, sehingga membuat wisatawan kurang memiliki daya tarik terhadap aplikasi. Yang selanjutnya ada potential solution. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jauh dengan proses yang sangat praktis dalam melakukan pemesanan tiket pesawat, transportasi, akomodasi, dan lainnya. Lalu dapat mengatur jadwal terbang dan jam reservasi dalam melakukan pemesanan. Selanjutnya ada Customer Relationship Management. Yang pertama itu marketing. Yang pertama ada promosi manajemen, kedua harga, ketiga aktif melihat pemasaran yang sedang berkembang. Lalu ada sales management, sistem timbal balik, pembayaran yang dilakukan mudah. Yang ketiga ada customer service, itu layanan panggilan, layanan live video, layanan live chat, memberikan lokasi destinasi yang menarik. Lalu ada selling, pemesanan tiket pesawat, bis, kereta api, pemesanan kamar hotel, villa, guest house, menyediakan jasa tour guide. Lalu ada managing, kebutuhan dalam melakukan perjalanan. Lalu ada enterprise requirements planning, buying, dan making. Yang pertama itu ada planning, yaitu perencanaan permintaan,
perencanaan pasokan, perkiraan, pengisian ulang, rencana produksi, lalu ada buying, pembayaran jasa, yang ketiga making, memudahkan dalam melakukan perjalanan jauh. Baik, sekarang kita sudah memasuki penutup. Di sini penutupnya, mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi juga berkembang menjadi lebih besar lagi. Rancangan pembuatan aplikasi pariwisata ini untuk mempermudahnya masyarakat melakukan perjalanan jauh tanpa harus ribet melakukan pembelian tiket secara langsung, karena dengan aplikasi ini kita bisa melakukan pembelian tiket secara online dan juga kita bisa melihat lokasi destinasi wisata yang ingin kita kunjungi. Kita juga bisa melakukan reservasi hotel, villa, dan guest house. Untuk itu kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan dengan tercapainya usaha kami. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai bisnis plan tourism yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.